wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. فقال عز وجل في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nisaul Mu'minin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa perjalanan kajian kita ini sudah sampai kepada sebuah persoalan memasuki bulan yang amat sangat mulia, di mana bulan itu dikenal dengan kata-kata Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal hitungan waktu, memang detik-detik kelahiran Nabi itu akan kita peringati. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana kita menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Dulu ketika khatib naik ke atas mimbar, Bilal berkata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat kepada Nabi. Khatib perintahkan solawat, Bilal mengajak bersolawat. Makanya majelis kita ini, kendati kita duduk lesehan, suasananya nyaman, tempatnya adem, kondisi kita pengajian seperti ini, walaupun kita berkumpul, tapi kalau di dalamnya tidak diucapkan salawat kepada Nabi, majelis kita ini majelis bangkai, majelis kita majelis berbau, majelis kita majelis yang tidak terhormat. Makanya saya senantiasa mengajak kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, ya Nabi salam alaika marhaban, sallallahu alaika ya Rasulullah. Berat Ustaz, terlalu tinggi nadanya, ambil yang simpel-simpel. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan salawat itu menjadikan majelis kita majelis yang bermanfaat, majelis yang barakah, majelis yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma. Kapan syafaat itu kita dapatkan? Pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ini istimewa, Ibu. Saya biasanya didampingi orang rumah, tapi dia tadi minta izin sampaikan dengan ibu-ibu majelis ta'lim, kebetulan anak kurang sehat yang kecil. Saya pikir kalau saya tidak berani di jalannya dewean, saya bawa pengganti, Bu. Cuman pengganti itu luar biasa hari ini, Pak Haji Kodarna. Baik, beliau tadi sambil jalan-jalan, beliau ingatkan kami di kantor, Pak Haji, kalau ngaji dengan ibu-ibu itu, kajilah persoalan terkecil dalam rumah tangga. Jarang sekali dikaji orang berkaitan dengan tolak, rujuk, bagaimana aturan dalam rumah tangga.
Makanya apa yang beliau sampaikan saya buat dari kajian-kajian kecil. Pertama, asbabu wara'at talaq. Dalam kita berumah tangga ada persoalan yang paling sering menjadikan rumah tangga itu jauh dari doa. Sini Bu. Ya. Terlalu jauh terus. Ya Bu Haji boleh lah Ibu geser ke sini, tidak apa-apa sedikit. Nah. Ya, hati-hati Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Saat kita ibu-ibu kemarin ketika masih gadis-gadis, saat menjadi orang tuanya menjadi wali, di situ ada prosesi akad nikah. Apa kata suami? Aku terima nikah si anu bin si anu dengan mas kawin sekian. Penyerahan itu hakikatnya adalah melepaskan tanggung jawab suami kepada tanggung jawab orang tua kepada suaminya. Lalu begitu tanggung jawab itu disampaikan, apa yang terjadi? Ada persoalan dalam rumah tangga yang jarang kali dibahas. Pertama, ibu-ibu pernah nggak dengar? Maaf, pernah babalah di rumah? Ada Obi? Kalau nengok dari wajahnya jarang, segera. Enggak lah ya. Yang jelas perbalah bantahan dalam rumah tangga itu sesuatu yang normal. Cuman saya pengen sampaikan kajian singkat dulu hari ini. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ternyata Imam Az-Zahabi itu titipkan amanat kepada ibu-ibu. Makanya pengen nanti kalau sempat ketua tolong nanti disiapkan channel khusus, channel Nisaul Mukminin. Jadi kalau yang udah sempat ngaji dia bisa tonton di YouTube kan? Udah ada ya, alhamdulillah. Yang pertama, yajibu alal mar'ati. Hari ini kita kaji kita dulu nih. Wajib bagi perempuan itu ada khomastas, 15 persoalan. Pertama, dawamul haya min zaujiha. Seorang istri agar tak terjadi tolak dalam rumah tangga, tak terjadi perselisihan, tanggung jawab istri yang pertama kata Imam Az-Zahabi adalah dawamul haya min zaujiha. Artinya adalah seorang istri tunjukkan kesopanan kepada suami. Sopan omongan, sopan pakaian, sopan sikap. Kadang omongan sopan, tindak tanduk tak sopan. Contoh, omongannya enak nih, bang, nak makan? Yo, begitu dia ngomong nak makan, omongannya sopan. Cuman lagi makan tuh main tuh, apa makan? Iya kan? Omongan sopan tapi sikap tak sopan. Padahal tanggung jawab yang pertama kata Imam Az-Zahabi dawamul haya min zaujiha. Kedua, wa ghaddu tarfiha amamuh. Seorang istri itu harus tutup mata ketika berhadapan dengan suaminya. Jadi Bu Ida kalau bertemu dengan laki itu menjam matanya dikit. Itu loh. Maksud pejam mata di sini bertatapan dengan suami, rendahkan pandangan. Kalau kita ngobrol nih, misalnya Pak Haji Kordarna ngomong dengan labininya, sedang ngobrol-ngobrol nih, anak-anak kita ini sudah pada selesai kuliah, pengen cari pekerjaan segala macam, ngomong dengan istri, pada saat itu seorang istrinya adalah harus ghaddu tarfiha amamu. Dia tundukkan pemandangannya di hadap suaminya. Diadab loh. Ini bukan kata saya, tapi pendapat Imam Az-Zahabi memberikan pendidikan tentang bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga. Dua. Yang ketiga, wa ta'atu li amrih. Seorang istri itu wajib mematuhi perintah suaminya. Perintah ini cuma perintah yang mentaatkan diri kepada Allah. Misal istri bilang, "Dek, aku minta kalau bisa kau tuh masang make up sudah semayang, sudah bodoh." Katanya, "Ay bang, payah, kagak tak kejar lagi waktu." Misal, kalau mungkin perintah arahnya kepada ketaatan, patuhi. Tapi jaga perintah itu mengarah kepada kemaksiatan, boleh melanggar. Mana contoh? Contoh boleh melanggar. Aku minta dengan kau ya, mulai dari kini kau tidak usah lagi ke rumah mak. Apa gawe mak tidak adil dengan kita? Dengan adik-adik sayang segala macam itu. Seorang istri tak boleh mematuhi perintah suami jika mengarahkan kemaksiatan, baik maksiat kepada
kepada Allah maupun durhaka kepada kedua orang tua. Tiga, wasukutu inda kalami. Seorang perempuan itu dianjurkan di dalam Islam sukutu inda kalami, biarkan suami bercerita, biarkan suami ngobrol, biarkan suami ngomong, dengarkan pendapatnya. Ini duduk berdua. Begitu duduk, saya sering dapat laporan, Ustaz, cemano lah kira-kira bini aku kini apa hal? Tak macam dulu lagi kan? Kalau dulu dia ngomong dengan aku tuh pelan, manggil aku tak pernah manggil namo, panggilnya bang, sayang, aa, beb. Dulu waktu masih baru. Kini kok tak lagi panggilan-panggilan sayang itu adong. Pengalaman berdasarkan panggilan mengalami degradasi. Ada anak seorang namanya Ibrahim, panggilannya apa? Oh, Bapak Ibrahim. Kalau anak Ibrahim, kalau bapak siapa nama anak Bapak? Abim, mau Bapak Abim. Panggilan saya. Tapi jujur panggilan itu apa? Saat mungkin ekonomi suami lagi mapan. Ekonomi laki lagi punya duit. Maaf. Kalau ekonomi itu kan kalau laki lagi bekerja lu pensiun macam kau. Kalau lagi kakak-kakak lagi hebat, oi bang, oi sayang, kak, bapak, abang, aa, segala macam. Tapi saat ekonomi suami mulai turun, dulu kaya kini miskin, dulu pejabat kini staf biasa, dulu dia punya segalanya sekarang tidak punya apa-apa. Panggilan terhadap suami mengalami degradasi. Makanya seorang istri wasukutu ala kalami, ketika suami sedang bercerita tanamkan sikap diam, dengar pendapatnya, lalu jangan menjawab satu patah pun jika tak perlu. Tuh bini itu tuh. Tuhannya. Iko ada belas sebagian lain, sepatah cakap laki, 2-3 patah cakap ini. Pokoknya reces gebuk. Ini tidak melakukan apa yang disampaikan Imam Az-Zahabi. Wajarlah tadi seorang bapak curhat dengan saya, Ustaz, aku tidak perlu lagi hartotat, aku tidak perlu lagi rumah, aku sudah buat rumah kami 2 tingkat, mobil saya Alphard, kerjaan sekarang sudah cukup. Tapi jujur aku sampaikan, aku sudah janji dengan almarhum emak aku, antak dia meninggal dia kata, nah aku minta dengan kawan sejahat apapun bini kawan, pertahankan rumah tangga, jangan ceraikan dia. Amanah itulah yang aku pegang. Kini macam mana? Tidak tahan, sakit. Persoalannya apa? Dulu panggilan sayang, kini manggil namo baik lagi. Tidak ada lagi manggil bang. Cuman itu tidak. Bukan sekedar itu sepatah cakap aku, 2-3 patah cangkapnya. Tidak lagi menundukkan pandangan ketika ngomong. Tidak lagi dia menghargai pendapat saya. Tidak lagi mentaati peraturan. Maaf. Sudah jauh dari agama tat. Dibentuk majelis taklim dia tak datang ke pengajian. Diperintahkan menutup aurat dia tak mau berpakaian syar'i. Diarahkan kepada kebaikan dia langgar omongan. Aku tak tahan lagi tat. Cuman nak nyapaknya tak ingat cakap maaf. Gimana cara? Baik, saya panggil Pak Duduk. Sekarang begini, Allah itu ada. Yang menggerakkan hati bapak untuk menikah dengan ibu adalah Allah. Allah yang menciptakan hati, Allah yang membolak-balikkan. Aku minta dengan bapak nanti malam istikharah, tahajud malam, angkat kedua tangan, minta dengan Allah, ya Rabb, aku minta andai kata keras hati istriku, lembutkan ya Allah. Andai kata dia tidak patuh, patuhkan dia ya Allah. Tunjukkan sepertiga malam kau mengabdikan diri kepada Tuhan, dan angkat tangan doamu pada saat kau berharap penuh kepada Allah. Diturutnya cakap aku. Begitu selesai seminggu dia tahajud malam, di WA-nya, Ustaz, mohon maaf. Saya bilang, ngapa Pak? Bukan berubah, tambah parah. Jadi akhirnya doa tahajud kan makbul kan? Akhirnya cuma sekarang sudahlah. Sodako aku sudah, tidak ada guna aku punya mobil mewah, tidak ada guna aku punya rumah, aku punya kebun, aku anggap tuh sia-sia. Aku pengen rumah tangga kami kebahagia. Maaf, dulu anta berangkat kerja hidangan nasi terhidang. Anta berangkat kerja dia lepaskan saya dengan senyuman. Anta berangkat kerja ada minuman dia siapkan. Kini dah kati lagi ketiga-tiga tu tak.
Aku juga bingung jawabnya, Bu. Usaha tahajud sudah, rupanya diam-diam dia sampaikan dengan saya, Ustaz, salah dak kira-kira niat saya. Apa? Aku berjanji dalam bentuk nazar. Andai kata istri aku berubah, ya Allah, baik macam dulu lagi, patuh macam dulu lagi, aku sedekahkan harta kekayaan aku dengan hajat jin. Iko ngomong nih, dia sampaikan dengan saya, hukumnya macam mana? Pak, nazar wajib dipenuhi. Begitu malam dia bernazar, pagi-pagi datang yang tidak diharapkan tadi. Selama kau mengintai makanan ada di atas meja, begitu nak berangkat ke kantor, tengok makanan ada, minuman ada. Dalam hatinya berubah, bini aku, alhamdulillah. Senang perasaannya. Begitu makan dimakan, minum sudah minum, nak berangkat kerja, bisikkan dengan anak-anak, tolong bagi tahu dengan mak, terima kasih banyak sudah berubah, alhamdulillah. Senang hati bapak hari itu. Anak tadi nyampai, mak, air dengan makanlah dimakan buat bapak, kata terima kasih. Apa? Itu air mak, bukan air bapak, kawan. Masya Allah, bukan pula untuk lakinya, tidak dibuat untuk dia lah. Batal niat koko tadi. Dia sampaikan nazar, ternyata omongan tadi merasa merupakan apa namanya? Omongan itu catatan, ikrar, nazar. Pulang dia dari kantor, Allah berikan hidayah kepada istri. Balik dari kantor dia sampaikan, bang, rasanya tidak ada guna kita punya rumah mewah, mobil mewah, tapi di dalam rumah tangga seperti neraka. Lah lama bang panggilan sayang tidak ada lagi di antara kita. Aku tahulah mungkin karena aku jauh dengan Allah, mungkin aku tidak semayang bang, mungkin aku tidak sholat, mungkin aku tidak ikut pengajian, mungkin aku tidak menutup aurat. Itu mungkin membuat saya jauh dari hidayah. Allah berikan hidayah, aku minta maaf dengan abang segala kesalahan kau tadi. Kata lakinya, iyalah tidak apa-apa abang, maafkan. Cuman abang cerita dengan kawan, janji abang nazar sudah abang sampaikan dengan ustaz. Kalau kau berubah abang berjanji nak mensedekahkan harta kekayaan kita dengan Raja Jin. Kawan tinggal pilih. Kalau kawan sayang dengan harta, berarti kawan kehilangan abang. Tapi kalau kawan sayang dengan abang, kawan memiliki harta. Pilih satu di antara dua. Apa kata bininya? Sudahlah bang, harta bisa dicari, tapi mencari orang yang sabar macam abang aku payah. Belum tentu aku dapat suami nanti bisa sebaik abang. Baik, kata istrinya suaminya, rumah, mobil, kebun jual, dapat duit banyak. Kau tadi SMS lagi dengan saya, Ustaz, di mana Raja Jin? Aku nak sedekah. Kau tadi nawar nazar. Kata saya, mana ada jin? Cobalah cari di rimbo-rimbo. Masuk dia hutan, keluar hutan, tak ketemu. Lar sore hari lah nak malam sen kebanyak. Dia ngomong nampak orang balik dari kebun, mungkin kalau takut jin kena pakainya agak rusuh dikit. Pak, aku nak sedekah bayar nazar. Kata bapak, apa hal? Iko aku berjanji kalau istri aku patuh, istri aku taat, istri aku mau sholat, mau pengajian, iko harta aku sedekahkan kepada Raja Jin. Kata Raja Jin, aku tidak terima sokok. Aku tidak terima pemberian. Kalau kira-kira kawan nak sedekahkan baik untuk anak cucu aku. Balik dia. Begitu 7 langkah balik dia ngomong, siapa anak cucu kau Jin? Jin tidak tadi kau, tapi dia ngomong, siapa anak cucu kau? Yang galak melawan laki cucu aku, yang tidak mau pengajian anak aku, yang tidak mau nutup aurat cicit aku. Begitu dia balik, yang ada di otaknya bininya itulah. Melawan laki bininya, tidak mau ngaji bininya, tidak semayang bininya. Sampai di rumah duit yang banyak tadi ditaruh depan bini. Bingung, abang marah dengan aku. Dah, abang taingan kata Tuhan, kata jin, kalau nak memberikan dayar nazar, tak perlu bagi dengan Raja Jin, cukup bagi dengan anak cucu aku lah, dibaginya ke istrinya. Ngapa dengan aku bang? Kata Raja Jin, yang galak melawan laki ya kawan. Lengkap nih sudah. Ibu, cerita kok kan tayu-tayu dak nih. Cuma mendekatkan paham. Saya pengen sampaikan kalau bicara dengan suami, as-sukutu inda kalami. Pandai-pandailah berdiam diri, jaga omongan di hadap suami. Ini pesan dari Imam Az-Zahabi. Sudah berapa bu? 3 ya? 4. Kelima, wal qiyamu inda qudumi. Kalau kau mungkin pengen
melepaskan keberangkatan suamimu, berdiri saat melepaskan dia berangkat. Misalnya suami nak berangkat kerja, istri bang ada lepaskan keberangkatannya dengan berdiri. Cara menghormati suami. Yang kelima, yang keenam, wal ibtiadu an jami'i ma yaskhatu. Jauhilah apa yang dibenci suami. Tengok-tengok nih Bu, kalau suami tidak suka kita mungkin bergaul dengan A, jangan bergaul. Kalau suami tidak suka kita berpakaian seperti itu, jangan pakai. Kalau suami tak suka kita bersikap seperti itu, jangan lakukan. Al-ibtiad an jami'i ma yasqutu, jauhilah dari apa yang tidak disukai oleh suami. Kemudian yang ketujuh, wal qiyamu ma'ahu inda khurujih. Kalau dia berangkat lepas dengan berdiri, dia datang sambut dengan berdiri, buka pintu, bang selamat datang, itu ada. Ada pula kini kok ngapa halnya ayo manian pula nambut roman tuh. Padahal itu perintah loh. Datang suami, sambutlah dia dengan berdiri, ihtiraman, cara kita menghormatinya. Kemudian yang ke-8, wa ardu nafsiha alaihi inda naumi. Tunjukkan siapa kita saat tidur. Tidur bersama suami, tunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau suami tidak suka, maaf, pakaian kita tidur. Kita ini kadang seperti itu loh Bu. Apa kira-kira pakaian kesukaan suami itu dipakai saat tidur bersamanya. Jangan antar tidur dengan laki itu, bercarilah mana kira pakaian-pakaian yang tidak berpakai lagi. Ya David, makailah daster lamu enak kalau sekedar daster tuh Bu. Ikolah kuyak pula dia. Itu tidur dekat suami loh, diajarkan dalam agama. Bukan sekedar itu, kita sampai nanti ke ujung. Apalagi wa tarkul khiyanah lahu fi ghibatihi fi farsihi wa malihi wa baitihi. Ingat, pada saat dia tidak ada di rumah, jangan khianati dia, baik dia ketika tidur, jangan khianati tidurnya, jangan khianati pakaiannya, jangan khianati anak-anaknya, jangan khianati harta kekayaannya. Maksudnya apa? Jangan jadi istri pengkhianat. Kaget begitu laki di rumah, bini mulai chatting. Laki dah kata di rumah, bini mulai web apa namanya ini, web chat, video call, macam-macam nih. Jangan khianati suamimu. Andai dia tak melihatmu, ada Allah yang menjaga kemurnian rumah tanggamu. Baik, itu yang ke-9. Ke-10, watibur raihah. Kalau kau berada dekat suamimu, pilihlah parfum yang paling dia sukai. Kak, beli parfum untuk kakak. Parfum yang dia sukai. Jangan kakek keluar pergi kondangan pakai parfum mahal, sampai dekat laki pakai Bixon. Enak kalau bakas Bixon. Ikut segala minyak cakap pakai, minyak pakam pakai segala. Pokoknya ketuan mamu lagi. Akhirnya laki ngungsi tidur depan TV. Ngapa hal? Dah telat lagi mambu. Ini penting loh Bu. Tibur raihah. Pakailah minyak parfum. Semestinya kajian ini kirim dengan suami. Begitu tanggung jawab istri pakai parfum, artinya suami wajib beli parfum. Kan begitu loh Bu. Belikanlah parfum yang dia sukai. Jangan senang bau di samping kiri kanan, lalu sampai di rumah mengukur rasa harum itu dengan harum yang pernah dia nikmati sebelum ini. 10. Yang ke-11, wa ta'ahadul fammi bis-siwak. Kalau tidur berada dekat suami, jaga mulut. Jaga mulut bukan omongan, maksudnya mulut. Mamungah. Iko dekat laki lah kau boleh. Kamu pakai masker siang malam bang. Dah telap kamunya deh. Gosoklah, pakai siwak. Kadang maaf bercakap beda. Tidur dekat suami satu bantal, lain arah. Laki punggung lepas adu lagi. Habis ini apa lain lepas adu punggung bang? Nggak kawan. Iya.
gosoklah gigi ya, rapikan pakai pengharum. Ini perintah loh. Imam Az-Zahabi amanatkan kepada ibu-ibu untuk menjaga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Usahakan badan diharumi dengan parfum, mulut kita rapikan. Kemudian apalagi bukan sekedar siwak ya, bukan sekedar sugi, wal jismi bil miski wat ribi. Usahakanlah pakai bedak-bedak pengharum badan. Dekat laki dia pakai pengharum, walaupun lama udah dipakai benar kata dia kan? Jangan waktu muda Pak Ibu. Ada ibu-ibu protes dengan saya, Ustaz, cuman lagi nak pakai parfum apa hal kedua kalau? Ya walaupun kedua tetaplah dipakai, yang penting suaminya aman. Ya dah. Beli minyak agung sudah kabeh dekat abang. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah berapa tadi ini? 11 ya? 11. Ke-12. Wa dawamuz zinah bi khuduratih. Dawamuz zinah. Kalau kamu pakai perhiasan, pakailah perhiasan itu utamakan di hadapan suamimu. Pakaian baru di hadapan suamimu, jilbab baru di hadapan suamimu. Jangan beli selop baru dipakai ke kondangan apa? Biar dikelihukan, ya kan? Pakailah dulu dekat suami, Bu. Jilbab baru dekat suami, pakaian baru dekat suami, perhiasan dekat suami. Jadi baik ya, tunjukkan. Maksudnya ini apa? Berpenampilan yang terbaru, yang terbaik di hadapan suami. Ini pesan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang ke-12 untuk kita ingat. Kemudian selanjutnya apa? Yang ke-13, wa tarkuhal ghibah. Andai kata suamimu sedang tidak berada di rumah, jangan ceritakan tentang suamimu kepada orang lain, kepada mertua, kepada ayah bunda, sedangkan kepada keluarga dekat saja tidak boleh, apalagi ke media sosial. Buatlah kadang statusnya di Facebook tuh, tidua macam di kandang kebau. Orang bertanya apa hal? Laki aku seminggu ditemani. Jagalah, jangan ghibah, menghibah, mengomongi keburukan suami di hadapan orang, hukumnya haram. Baik. 13. Ke-14, wa ikramu ahlihi wa aqaribih. Kalau kau berada di dalam rumah tangga, hormatilah keluarganya. Jadikan mertuamu seperti ibumu. Untuk diingat, mahram dalam rumah tangga adalah mahram suami, mahram kita. Hormati keluarga suami. Sang suami menghormati keluarga istri, sebaliknya. Jadi ini penting. Kenapa? Ikramu ahli wa aqaribihi adalah bagian dari ajaran di dalam Islam. Terakhir, wa tarkul qalil minhu katsira. Ini penting, Bu. Kalau ada suami memberikan sesuatu hadiah kepada kita, misal ibu ulang tahun yang ke-27, datanglah laki kau tadi, dia tak bawa kue Pak, dia tak bawa apa-apa, cuman dibelinya sendal jepit. Dek, abang tak bisa beli apa-apa, ikulah hadiah ulang tahun ke-27 tahunmu. Bagaimana sikap seorang istri? Wataral qalil minhu katsiran. Pemberiannya yang sedikit itu hargailah. Apa kamu bilang, Bang? Kau berikan emas kepadaku, belum tentu sebahagia ini perasaanku. Wah, kan macam itu. Jangan pedang hatinya kok tadi. Padahal dalam hati Pak Aibang mau sendal jepit. Ya kan begitu. Hormati, hargai pemberian seorang suami kepada kita. Beginilah adab dalam rumah tangga, tata cara menjaga kerukunan agar kita tak sampai menjadi keluarga yang jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Kalau 15 hal ini tadi terjadi, mungkin perintah tak ditaati, berpakaian tak sesuai, banyak kehilapan, kesalahan segala macamnya, yang akan terjadi itu tolak, cerai berai. Makanya hari ini di penghujung kajian kita menjelang masuk waktu asar, saya akan jelaskan makna tolak. Pertama, tolak itu ada namanya ba'in sughra. Yang kedua, ba'in kubra. Tolak ba'in sughra adalah tolak 1, tolak 2.
Datang laki berkata, "Dek, abang tengoklah setahun kau. Cakap aku A, kawan jawab B, C. Pakaian aku minta pakai pakaian kau, tak pernah kau patuhi. Anak-anak aku minta kau urus, tak pernah kau urus. Pakaian-pakaian kotor penuh di belakang, tak terurus. Tak pandai kau mengurus rumah tangga. Oleh sebab itu aku sampaikan dengan kau, tola'tuki, kau aku cerai." Kalau bahasanya engkau aku cerai, itu namanya tolak sharih. Tapi ada tolak kinayah. Tolak kinayah itu macam mana? Kalau kau balik ke rumah bapak kau, itu takli tolak nih. Kalau kau mulai besok lagi kau jangan rumah kau lagi, baliklah ke rumah bapak. Laki ngomong macam itu. Kalau kalimatnya seperti itu, seorang istri wajib minta penjelasan kepada suami. Maksud abang apa? Pai dia, abang nyuruh kau balik, bukan nak nyerai dah. Berarti tidak jatuh tolak. Tapi kalau tujuannya kau balik ke rumah kau, tujuannya membuang atau menyapa, itu jatuh tolak. Kalau jatuh talak 1 dan talak 2, selagi belum habis iddah bisa dia rujuk. Balik lagi, namanya tolak raj'i. Misal, ini contoh istri saya. Kau baliklah ke bapak kau. Balik dia telepon, maksud abang tadi apa? Aku cerai. Rupanya cerai ini katanya cerai tolak kedua, sebelumnya sudah pernah ada. Cerai tolak yang kedua ini tadi, Bu, batas iddah itu kan 3 bulan 10 hari. Maaf, 3 bulan 3 kali suci. Begitu dalam jangka waktu itu tadi timbul penyesalan. Aku telepon, "Dek, aku minta maaf nian, abang hilap, aku kasar. Balik bela ke rumah." Panggilan balik itu disebut dengan rujuk. Tak perlu lagi ngumpul orang banyak. Cukup seorang suami berkata, "Roja'tuki, aku balik kepada engkau." Selagi 1 dan 2. Kalau dia pakai ta'liq tolak, sudah babalah kata dimarah. Kalau kau keluar rumah malam kau, kalau kau masih nonton TV itu juga, kalau kau masih megang handphone itu juga, jatuh talak. Bininya kata tidak dihiraukannya omongan lakinya, dia tetap nonton TV, dia pegang handphone. Jatuhkah tolak setelah taklik suami kata tadi? Jatuh. Rupanya tolak kata tadi bukan tolak 1, tolak 2. Sudah jatuh talak 3. Saat tolak yang ketiga tidak lagi bain namanya, bain sughra namanya, tapi namanya bain kubra. Kalau bain kubra, istri yang ditolak tadi harus habis iddah. Begitu habis iddah, dia nikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain menceraikannya, habis pula iddahnya kau tadi, baru boleh kawin kembali dengan suami pertama. Saya ulangi, talak 3. Masa iddah 3 bulan 10 hari. Takulah 3 bulan setengah nunggu. Lewat 3 bulan setengahnya kawin. Malam koko kawin, besok lagi cerai. Berapa lama lagi nunggu habis iddahnya? 3 bulan 10 hari lagi. Berarti lebih kurang sekitar 7 bulan 8 bulan masa penantian. Kenapa dibuat 3 bulan 10 hari? Khawatir kalau kebetulan diceraikan tadi dalam keadaan hamil. 3 bulan ukuran waktu menunggu apakah di dalam perut ada isi atau tidak. Oh, ternyata dia hamil. Iddahnya bukan 3 bulan 10 hari, tapi iddahnya sampai batas dia melahirkan. Melahir, habis nifas, mandi wiladah, baru boleh nikah kembali. Nah ini perbedaan bain sughra dan bain kubra. Baik ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin pengantar kajian kita sore hari ini karena waktu kita masuk. Saya sudah jelaskan tadi ada wasiat dari Imam Az-Zahabi 15 macam cara menjaga keluarga sakinah mawaddah rahmah, dan kemudian ujungnya kalau 15 macam ini tidak terlaksana akan berakhir dengan cerai, dan cerai itu namanya tolak. Tolak tadi sudah kita bagi, ada bain sughra, ada bain kubra, dan bain kubra ini adalah tolak 3, bain sughra ini adalah tolak 1, tolak 2. Tolak dengan 2 cara boleh sharih langsung jelas kalimatnya atau kinayah
dengan memberikan alasan-alasan tertentu, atau juga pakai ta'liq tolak. Tapi ingat ibu-ibu, saya cerita kasus. Selesai akad nikah, ibu-ibu bacolah sirat ta'liq laki juga tadi. Sirat ta'liq. Saya nama Sianu bin Sianu. Andai kata meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir nafkah batin, maka jatuhlah talak. Maka dia mengadukan kepada pengadilan, membayar uang iwat 10.000, jatuhlah talak saya kepadanya. Itu sirat ta'liq. Terjadilah suatu tempat, ada di suatu dusun di tempat kita, dia ini sudah 2 tahun ditinggalkan suaminya. 2 tahun ditinggalkan, dianggap sudah cerai. Padahal suaminya tidak menceraikannya. Akhirnya istrinya kok tadi nak kawin, karena dianggap 2 tahun. Begitu mau nikah, pegawai syarat telepon saya, Ustaz, ini kejadiannya macam gini, macam mana, kira-kira boleh tak kawin? Saya bilang tidak, belum boleh dinikahkan. Status dia adalah istri orang. Kenapa istri orang? Walaupun 2 tahun ditinggalkan, tapi dia tidak mengadu ke pengadilan. Sirat ta'liq tadi kan begitu, 6 bulan ukuran waktu, lalu dia mengadu pengadilan, baru jatuh talak. Ikut 2 tahun bini kok tidak ngadu-ngadu, diam baiknya, ditahannya baik, talaknya tak jatuh dan statusnya menjadi istri yang pertama, istri suaminya tadi tak jadi pernikahan. Makanya saya ingatkan ibu sekalian, pedomani bagaimana sirat ta'liq, pedomani dalam rumah tangga, bagaimana tata cara mengatur suami, memelihara anak-anak, menjaga keluarga, dan pedomani juga bagaimana disebut dengan sirat ta'liq itu tadi. Kalau ditinggalkan suami selama 6 bulan, syaratnya jatuh tolak, harus mengadu ke pengadilan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan.